Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang kedua. Pada malam yang kedua di bulan Ramadan, malam yang ketiga ya Pak ya. Malam yang ketiga di tahun 1446 Hijriah ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musalla Al-Amin beserta jajarannya, yang sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat kita yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah sidang salat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih nantinya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang penting sehat Ibu ya. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita sempat ke musalla ini. Berapa banyak orang diberikan kesehatan tetapi tidak bisa menyempatkan untuk bisa berhadir untuk melaksanakan ibadah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin Bapak Ibu memvideokan hasil ceramah saya, ataupun Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube saya nantinya dengan channel Yazid Minangkabawi 1986. TikTok saya juga itu Bapak Ibu. Saya gunanya untuk mengevaluasi setiap apa yang saya katakan kemungkinan ada salahnya, maka itulah jadi evaluasi bagi siapa imam. Jadi setiap saya ceramah, khutbah, saya memvideokan dan setelah itu baru saya mengevaluasi. Oh berarti ini tidak boleh saya sampaikan. Berarti ini harus dihilangkan. Jadi untuk mengevaluasi diri saya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan IKMI Kota Pekanbaru adalah larangan untuk melakukan kezoliman. Zolim adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya Bapak Ibu, atau yang bermakna tidak adil, maka disebut dengan zulmun dalam bahasa Arabnya. Maka pelakunya disebut dengan zalim, atau bahasa kitanya adalah orang yang menganiaya. Jadi zalim itu adalah pelaku tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merugikan dirinya sendiri Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana kezoliman yang dilakukan oleh orang terdahulu yang berdampak kerugian pada dirinya, penganiayaan kepada dirinya atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan juga kepada orang-orang yang zalim kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-24, yang mana Nabi kita mengatakan, hadis ini hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya kezoliman. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezoliman atas dirinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk mengharamkan kezoliman untuk diri kita dan untuk manusia dan untuk hamba-hamba. Maka Bapak Ibu, kezoliman tersebut tidak dibenarkan. Nabi kita mengatakan zulumati yaumal kiamah. Kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya adalah dosa, ancaman, dampak buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Bapak Ibu. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27, Bapak Ibu buka nantinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma ya'uddu zalimu
ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'a rasuli sabila. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan kepada kita, dan pada suatu hari yang mana penyesalan yang dilakukan oleh orang zalim menggigit kedua jari tangannya Bapak Ibu. Bentuk kezaliman yang mana dia ungkapkan atas penyesalannya, dan dia tunjukkan bahwasanya betul-betul dia menyesal dari kezaliman yang telah dia lakukan. Kezaliman ada 3. Saya izin diri Pak Imam. Kezaliman ada 3 Bapak Ibu. Kezaliman ada 3. Yang pertama adalah kezaliman kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, apa kezaliman pada diri kita? Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, laksanakan puasa. Kita tidak melaksanakan puasa Bapak Ibu, berarti kita menzolimi diri kita. Haknya tubuh kita ada 3 Bapak Ibu. Ada air, ada udara, ada makanan. Maka tidak semua mesti makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan juga tidak mesti semuanya air masuk dalam tubuh kita, dan juga tidak mesti udara masuk ke dalam tubuh kita semuanya. Maka ada 3 hak di dalam tubuh kita. Maka salah satunya adalah kita disuruh untuk berpuasa. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam ilmu kesehatan menceritakan, orang yang berpuasa itu mendatangkan kebaikan kesehatan yang luar biasa dibandingkan orang yang banyak makan Pak Imam. Betul lah Bu? Nabi itu kenapa dia sehat Bapak Ibu? Karena Nabi itu sering berpuasa. Nabi itu sering berpuasa. Makanya Nabi itu di dalam sejarah dia itu sehat. Kenapa kita banyak penyakit? Karena kita apa? Kezaliman pada diri kita. Yang seukiannya kita berpuasa, maka kita hantam dengan makanan Bapak Ibu. Ibarat tempat pembuangan, masuk saja dia terus Bapak Ibu, maka suatu saat dia akan mampet dan akan tersumbat Bapak Ibu. Itulah yang akan merusak tubuh kita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa. Apa gunanya lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Apa yang disampaikan oleh sahabat? Wahai ya Rasulullah, siapa manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga, kata sahabat tersebut. Lalu Nabi kita menjawab, taqallah wa husnul khuluq. Dia bertakwa kepada Allah dan dia memiliki akhlak yang baik. Maka dengan ketakwaan Bapak Ibu bisa mengantarkan kita ke dalam surga, dan itulah akan menguntungkan kepada diri kita. Dan apabila kita zalim kepada diri kita, tak kala kita diperintahkan untuk berpuasa, kita tidak berpuasa Bapak Ibu, itu zalim namanya Bapak Ibu. Disuruh kita untuk sholat, kita tak sholat Bapak Ibu. Disuruh kita untuk melakukan kebaikan, kita tidak melakukan kebaikan. Maka tersebut itu adalah kezaliman kepada diri kita. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, dengan keberkahan. Maka di momentum di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita kejar semuanya untuk diri kita, supaya apa nantinya di hari kiamat, kata Nabi, tidak ada kegelapan pada diri kita nantinya. Siapa yang akan menemani kita Bapak Ibu? Siapa yang menemani kita? Tanah yang 2 meter yang digali Bapak Ibu, siapa yang menemani kita di dalam? Tak ada satupun kecuali amalan kita. Dan apabila kita penuh dengan kezaliman, maka menjeritlah kita Bapak Ibu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, waji'a yauma izin bi jahannam, kata Allah. Tak kala manusia itu dihadapkan dengan neraka jahanam, yauma izi yatazakkarul insan wa anna lau zikra. Tak kala manusia dihadapkan dengan neraka jahanam, barulah dia sadar Bapak Ibu. Baru dia menyadari, baru dia menyesali atas kezoliman yang pernah dia lakukan Bapak Ibu.
Pertanyaannya, apakah Allah maafkan? Pertanyaannya, apakah Allah akan maafkan Bapak Ibu? Nah, ada lagi kata maaf lagi itu Bapak Ibu. Apabila telah dihadapkan dengan neraka jahanam, maka tak ada lagi kata maaf Bapak Ibu. Tidakkah kita mengetahui Bapak Ibu apa yang di ayat lain mengatakan, Rabbirji'uli la'ali a'malun salihin. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke atas dunia ya Allah. Kembalikan aku lagi ke atas dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh, untuk berpuasa, untuk sholat, untuk haji, untuk umrah dan segala macamnya. Apakah Allah kembalikan? Ada Bu? Ada nak Bu warga kampung Bandar Pak ya? Ada nak warga kampung Bandar yang telah meninggal semalam hidup lagi? Ada Bu? Alhamdulillah, berarti sama tempat ambo di kampung dalam Bu. Sampai ambo gitu juga Bu. Adanya meninggal patang, adanya meninggal sebelum-sebelumnya, alhamdulillah sampai kini tak balik-balik ada Bu. Itu menandakan apa? Menandakan untuk pelajaran bagi kita. Dan apabila penuh dengan kezaliman, maka menyesallah diri kita Bapak Ibu, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27, surah yang ke-25 tadi Bapak Ibu. Menggigit jarinya Bapak Ibu, menunjukkan penyesalannya. Zolim adalah mengarah kepada kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Zolim yang pertama adalah zolim kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita. Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Allah telah memberikan segala apa yang kita minta Bapak Ibu. Tetapi kita masih tetap melakukan kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat besar. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang mendatangkan segala-galanya Bapak Ibu. Lalu kita khianati Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sama seperti kita berteman Bapak Ibu. Kita sudah dibantu oleh orang, sudah ditolong oleh orang Bapak Ibu. Apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan sudah dipenuhi. Tiba-tiba kita khianati saudara kita tersebut. Kira-kira dia itu bahagia atau marah Bu? Bapak Ibu, kira-kira dia itu marah atau bahagia? Marah atau bahagia? Pasti marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Allah telah memberikan segala-galanya kepada kita. Maka zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya ini dan segala macamnya tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, dan itu tak ada ampunnya. Lihat Bapak Ibu, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Lut, yang mana dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Maka apabila kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takkan ada satupun yang bisa membendung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak Ibu. Apa hebatnya kita manusia ini Bapak Ibu? Apa hebatnya negara kita ini? Apa hebatnya kekuatan kita ini? Apabila kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takkan ada satupun yang bendung. Contohnya apa Ustaz? Contohnya saja banjir bandang. Banjir bandang sampai sekarang ada solusinya Bu? Tak ada solusinya Bu. Banjir bandang sampai sekarang tak ada solusinya. Apa hasilnya? Hancur. Apa hasilnya? Kematian. Apa hasilnya? Ekonomi kita kena. Tak ada solusinya Bapak Ibu. Baru hanya banjir kecil. Belum lagi tsunami yang di tahun 2004 di Aceh yang kita lihat Bapak Ibu. Belum lagi gempa yang Allah hantamkan ke bumi ini. Belum lagi semua tentara Allah Subhanahu wa taala mengamuk. Apa tentara Allah? Air. Apa tentara Allah? Tanah. Apa tentara Allah? Semuanya petir. Semuanya tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan dia setiap saat di dalam hadis menceritakan, dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan ya Allah, biar aku binasakan, biar aku luluh lantakkan hamba-Mu." Apa kata Allah?
aku masih sayang sama dia. Apa kata Allah? Wasyari'u ila maghfirah, kata Allah. Panggilan sayang apa tidak, Bu? Bapak Ibu, panggilan sayang apa tidak? Panggilan sayang. Dan di dalam 12 bulan tersebut Allah kasihkan 1 bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan, dengan maghfirah, yakni bulan Ramadan. Masih juga kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tanda tanya kita itu, Bapak Ibu. Berarti kita tanda tanya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kezoliman kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada manusia. Salah satunya, Bapak Ibu, salah satu kezoliman yang kita lakukan adalah, apalagi tak kala kita berpuasa, Bapak Ibu. Mulut kita ini terkadang tidak terkontrol, Bapak Ibu. Suka menghina orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka menjelekkan orang lain, suka memburukan orang lain pada kita solat. Berarti zolim kita, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Nabi, kezoliman yang akan didapati oleh orang tersebut, dia akan menerima dosa dari orang yang telah kita zolimi tersebut. Dan amalan kita diberikan kepada orang lain. Rugi atau untung kita, Bu? Bapak Ibu, rugi atau untung kita? Rugi. Maka dampak dari kezoliman itu adalah kerugian. Kita fitnah orang tersebut, kita jatuhkan orang tersebut, kita jelekkan orang tersebut, kita gunjing orang tersebut. Ketahuilah, Bapak Ibu, amalan kita lepas kepada dia, Bapak Ibu. Amalan kita lepas kepada dia. Lalu sahabat lagi bertanya, wahai Rasulullah, kalau tak sanggup dengan amalanku lagi Allah, wahai Rasulullah, apa lagi yang harus aku lakukan? Kamu menebus dosa yang telah dilakukan oleh orang yang telah kamu zolimi tersebut. Dosa, siapa yang mau mikul dosa, Bapak Ibu? Dosa kita sendiri saja tak mau kita. Allah tunjukkan dosa, Yazid, dosamu sekian, tak sanggup saya, Bapak Ibu. Apalagi memikul dosa orang lain. Memikul dosa kita saja kita tidak sanggup, Bapak Ibu. Maka di bulan Ramadan momentum bagi kita, marilah kita membenahi diri kita supaya tidak kita berlaku zalim, Bapak Ibu. Tidak ada manfaatnya kita melakukan kezoliman itu, baik itu untuk diri kita, kepada Allah, dan juga kepada masyarakat dan lingkungan kita, akan mendatangkan kemurkaan dan keburukan kepada diri kita. Banyak maaf, Bapak Ibu, kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, yang punya HP nantinya, yang punya paket, silakan buka YouTube nantinya dengan channel Yazid Minangkabawi 1986 dan juga TikTok saya, Bapak Ibu. Mohon di like dan di subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.